Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan periode dan golongan dari suatu unsur. Kita ketahui bahwa untuk unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik unsur, itu digolongkan menjadi dua penggolongan besar. Yang pertama adalah unsur utama atau golongan A, dan yang kedua adalah unsur transisi atau golongan B. Kita mulai untuk unsur utama atau unsur golongan A, di mana pada unsur golongan A ini, unsur-unsur pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P. Untuk struktur elektron valensinya adalah NSA, NPB. N ini menunjukkan periode, sedangkan untuk nomor golongan itu bisa ditunjukkan dari penjumlahan A dan B, atau A dan B ini menunjukkan jumlah elektron pada subkulit S dan subkulit P. Untuk unsur golongan A atau unsur golongan utama itu dibagi menjadi 8 golongan. Untuk golongan 1A disebut dengan golongan alkali, itu berakhir untuk elektron valensinya adalah S1. Golongan 2A atau alkali tanah, elektron valensinya adalah S2. Sedangkan golongan 3A, golongan boron aluminium, elektron valensinya adalah S2P1. Golongan 4A, golongan karbon, elektron valensinya S2P2. Golongan 5A, golongan nitrogen, elektron valensinya adalah S2P3. Sedangkan untuk golongan 6A atau golongan oksigen sulfur, itu adalah elektron valensinya S2P4. Golongan 7A disebut golongan halogen, elektron valensinya adalah S2P5. Dan yang terakhir adalah golongan 8A atau lebih dikenal dengan gas mulia dengan elektron valensi S2P6. Jika kita amati bersama untuk elektron valensi, jadi coba diperhatikan yang di sini, elektron valensinya ini menunjukkan golongannya. Jadi kalau misalkan di sini elektronnya 1, maka ini adalah golongan 1A. Elektron valensinya 2, golongan 2A. Kalau elektron valensinya, kalau misalkan di sini berakhirnya adalah subkulit S dan P dengan jumlah kulit yang sama, maka untuk penentuan golongan itu dilihat dari penjumlahan elektronnya. Jadi 2 ditambah 1 menjadi 3A. Kemudian 2 ditambah 2 menjadi 4A, dan seterusnya. Kita cek pemahaman kalian berdasarkan pada contoh di bawah ini. Misalkan, ada natrium dengan nomor atom atau jumlah elektronnya 11. Kita tuliskan konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk 1s2 sampai dengan 2p6, itu kita bisa menyingkatnya dengan menggunakan bantuan neon. Karena neon ini memiliki elektron atau nomor atom itu sejumlah 10. Sehingga kekurangannya adalah 3s1. Nah, dari 3s1 ini, kita bisa menentukan periode dan golongannya. Periodenya diperhatikan untuk kulit yang terbesar, yaitu jumlahnya adalah 3. Kemudian untuk golongannya dilihat untuk jumlah elektronnya. Jumlahnya adalah 1, sehingga periodenya 3, dan golongannya adalah 1A. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya, yaitu kalsium dengan nomor atom atau jumlah elektron sebanyak 20. Dalam penulisan konfigurasi elektronnya, bisa menggunakan bantuan AR. AR ini memiliki nomor atom atau jumlah elektron sebanyak 18. Sehingga untuk mencapai 20, maka membutuhkan 2 elektron lagi, yaitu dari 4s2. Dari 4s2 ini kita ketahui bahwasanya kulitnya adalah 4, maka ini menunjukkan periodenya, dan untuk jumlah elektronnya itu adalah 2. Sehingga ini bisa digunakan untuk menjadikan acuan golongannya, yaitu golongannya adalah 2A. Baik, kita simak lagi untuk contoh berikutnya. Ada Si dengan nomor atom atau jumlah elektron 14. Bisa kita singkat dengan bantuan neon. Neon ini memiliki nomor atom atau jumlah elektron 10. Sehingga untuk mencapai ke 14, butuh 4 elektron lagi.
di mana 4 elektron ini didapat dari 3s2 dan 3p2. Nah, diperhatikan di sini. Di sini ada subkulit S dan subkulit P yang memiliki kulit yang sama, yaitu 3. 3 ini merupakan periodenya, sedangkan untuk golongannya itu adalah dilihat dari penjumlahan elektron pada subkulit S dan P, yaitu 2 ditambah 2 menjadi 4. Karena berakhir pada subkulit S dan P, maka untuk golongan 4 ini termasuk dalam unsur utama atau 4A. Kita lanjutkan untuk I53. Nah, kalau untuk I53 ini untuk penulisan konfigurasi elektronnya bisa dengan menggunakan bantuan KR atau krypton. Krypton memiliki jumlah elektron 36. Sehingga untuk mencapai ke 53 memerlukan bantuan 5s2, 4d10, dan 5p5. Nah, dari sini kita urutkan berdasarkan kulit yang terkecil ke yang terbesar untuk penulisannya. Sehingga nanti diurutkan menjadi 4D10, 5S2, dan 5P5. Karena berakhir pada kulit yang terbesar adalah 5, di mana kulit yang terbesar ini menempati subkulit S dan P, maka 5 ini bisa dijadikan sebagai periodenya. Periodenya 5, kemudian golongannya adalah 2 plus 5. 2 plus 5 menjadi 7, ini adalah 7A. Contoh yang terakhir untuk golongan utama atau golongan yang A, Rn86. Rn86 konfigurasinya adalah Xe, 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p6. Nah, dikarenakan kulitnya tidak urut, maka kita urutkan dari kulit yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ada 4f14, 5d10, 6s2, dan 6p6. Dari sini kita mengetahui bahwasanya untuk kulit terbesarnya adalah 6. Kulit terbesar ini menempati subkulit S dan P, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya golongannya adalah golongan A. Dan lebih tepatnya adalah 8A. Kenapa 8A? Karena untuk elektron pada subkulit S dan P itu jumlahnya adalah 8. 2 ditambah 6. Mudah-mudahan paham ya untuk penjelasan dari penentuan periode dan golongan untuk golongan A atau golongan utama. Baik, kita lanjutkan untuk unsur transisi atau unsur golongan B. Nah, ada perbedaan dalam penentuan periode dan golongan untuk unsur transisi atau unsur golongan B. Pada unsur transisi atau unsur golongan B, untuk pengisian elektronnya itu berakhir pada subkulit S atau blok S dan subkulit D atau blok D. Untuk struktur elektron valensinya yaitu NSA, N-1DB. N menunjukkan periodenya, sedangkan untuk nomor golongannya itu adalah penjumlahan dari elektron pada subkulit S dan D. Jadi A plus B ini nanti menunjukkan nomor golongannya. Nah, perhatikan untuk nomor golongan dan elektron valensi dari golongan B atau transisi. Pada golongan 3B, elektron valensinya atau untuk notasi penentuan periode dan golongannya adalah Ns2, N-1D1. Kenapa golongan 3B? Karena di sini adalah 2 ditambah 1 atau penjumlahan dari elektron pada subkulit S dan D-nya adalah 3. Golongan 4B memiliki notasi seperti ini, dan penjumlahan dari elektron pada subkulit S dan D adalah 4. 5B, Ns2, N-1D3, penjumlahan elektronnya adalah 5, sehingga penggolongannya adalah 5B. Untuk 6B, itu adalah penjumlahan elektronnya adalah 6. Nah, diperhatikan, di sini ada penataan ulang. Karena apa? Karena di sini untuk elektron terakhirnya atau konfigurasi elektron terakhirnya, itu kan pada subkulit D. Kalau konfigurasi elektron terakhirnya adalah subkulit D,
maka pada subkulit D memiliki kecenderungan untuk terisi penuh atau terisi sebagian. Hal ini dikarenakan untuk mencapai kestabilannya. Subkulit D kita ketahui memiliki jumlah elektron atau jumlah maksimum elektronnya adalah 10. Sehingga kalau misalkan memenuhi aturan penuh, dia jumlah elektronnya adalah 10. Kalau memenuhi aturan setengah penuh, maka jumlah elektronnya adalah 5. Dari NS2, N-1D4, kita tata ulang menjadi NS1, N-1D5. Nah, penataan ulang ini tidak mempengaruhi jumlah elektron pada subkulit S dan D. Di sini tetap 6. 2 ditambah 4 juga 6. 1 ditambah 5 juga 6. Nah, berikutnya untuk 7B. Kalau 7B berarti jumlah elektron pada subkulit S dan D itu adalah 7. Perhatikan untuk golongan 8B. Untuk golongan 8B ini sedikit berbeda dibandingkan penggolongan pada penggolongan B yang lain. Jadi kalau misalkan untuk golongan 8B, jumlah elektronnya pada subkulit S dan D itu ada 3, yaitu yang berjumlah 8, yang berjumlah 9, dan berjumlah 10. Jadi sekali lagi kalau misalkan jumlahnya adalah 8, 9, dan 10, maka itu termasuk golongan 8B. Nah, di sini ada penataan ulang untuk yang berjumlah 10. Pada NS2, N-1D8, jumlahnya kan di sini ada 10 elektron. Sekali lagi, pada subkulit D yang terakhirnya, itu memiliki kecenderungan untuk terisi penuh atau terisi sebagian. Dikarenakan ini mendekati jumlahnya adalah 10, maka nanti D ini memenuhi aturan penuh dengan meminjam 2 elektron dari subkulit S. Sehingga tatanan yang barunya nanti menjadi NS0, ini maaf N-1D10. Nah, sedangkan untuk yang 1B, 1B ini nanti untuk jumlah elektronnya adalah 11. Sedangkan untuk yang 2B, jumlah elektronnya adalah 12. Baik, untuk menguji pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Ada SC dengan nomor atom atau jumlah elektronnya adalah 21. Kalau 21 berarti nanti bisa disingkat dengan bantuan AR. AR memiliki nomor atom atau jumlah elektronnya adalah 18. Berarti untuk menuju ke 21 membutuhkan 3 elektron lagi, yaitu pada 4S2, 3D1. Nah, pada penentuan periodenya diperhatikan untuk kulit pada subkulit S-nya atau angka di depan subkulit S. Yang terbesar di sini adalah jumlahnya 4. Maka ini posisikan sebagai periodenya. Untuk golongannya itu dari penjumlahan elektron pada subkulit S dan D. 2 ditambah 1 menjadi 3. 3B. Berikutnya, untuk PD yang memiliki nomor atom atau jumlah elektron 46. Disingkat dengan menggunakan KR, dilanjutkan 5S2, 4D8. Nah, di sini sekali lagi, karena subkulit D ini memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan, dengan pengisian elektron itu adalah mengikuti aturan penuh atau setengah penuh, maka nanti diatur ulang penulisannya dengan meminjam 2 elektron dari subkulit S, sehingga menjadi 5S0, 4D10. Periodenya 5, diperhatikan yang di sini untuk subkulit yang terbesar atau angka yang di depannya S. Golongannya diperoleh dari penjumlahan elektron pada subkulit S dan D. 0 ditambah 10, jumlahnya adalah 10. Diperhatikan, tadi sudah ada penjelasan bahwasannya untuk penggolongan atau untuk penjumlahan elektron yang jumlahnya adalah 8, 9, dan 10, itu termasuk pada golongan 8B. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya, ada IR dengan nomor atom atau jumlah elektron 77. Dengan bantuan XE, kita lanjutkan menjadi 6S2, 4F14, 5D7.
Tadi kan cirinya kalau untuk golongan transisi, itu terakhirnya kan untuk subkulit S dan D. Di mana untuk subkulit S ini memiliki jumlah kulit atau angka di depan subkulit itu lebih besar dibandingkan pada D. Jadi kita tata ulang menjadi 4F14, 6S2, 5D7. Supaya S dengan D ini berdampingan. Sehingga kita lebih mudah untuk menentukan periode dan golongannya. Periodenya adalah 6, jadi angka yang di depannya S, atau kulitnya ya kulit yang di depan subkulit S. Kemudian untuk penggolongannya 2 ditambah 7, totalnya adalah 9. Total untuk 9 elektron pada golongan B itu termasuk di dalam golongan 8B. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sini. Untuk contoh yang berikutnya, kita kaitkan dengan bilangan kuantum. Baik, perhatikan untuk soalnya. Unsur Y mempunyai bilangan kuantum elektron terakhir. Untuk N nilainya adalah 4, L adalah 2, M plus 2, dan S adalah min setengah. Kedudukan unsur Y pada sistem periodik terletak pada golongan dan periode. Nah, langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu. Kita diminta untuk menentukan kedudukan dari unsur Y pada sistem periodik unsur. Dengan dimana di sana diketahui bahwasannya ada keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Maka dari keempat bilangan kuantum itu kita tentukan terlebih dahulu susunan konfigurasi elektronnya. N4, berarti kita tuliskan 4 terlebih dahulu, karena N ini kan menyatakan kulitnya. L sama dengan 2. Nah, kita urutkan, kita ketahui bahwasanya kalau untuk L ini kan menunjukkan subkulit. Kalau subkulit S itu nilainya adalah 0, subkulit P nilainya adalah 1, subkulit L nilainya, subkulit D nilainya adalah 2. Karena di sini yang diketahui nilai L sama dengan 2, maka itu termasuk dalam subkulit D. Nah, berikutnya kita tentukan untuk jumlah elektronnya berdasarkan pada nilai M dan S. Kita ketahui bahwasannya kalau untuk L-nya 2, maka nilai M-nya adalah plus minus 2. Kita tuliskan terlebih dahulu dari urutan yang min, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Artinya di sini ada 5 orbital atau ada 5 ruang. Kita tuliskan di sini untuk posisi dari elektronnya pada setiap orbital. Nah, untuk elektronnya nanti itu akan berhenti pada M yang jumlahnya M plus 2 dan posisi elektronnya adalah menghadap ke bawah karena S-nya adalah min setengah. Kita tuliskan yang menghadap ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena yang diminta adalah pada M plus 2 dan S adalah min setengah, maka jumlah elektronnya adalah 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya untuk konfigurasi terakhirnya di sini adalah 4D10. Kita tuliskan langkah berikutnya untuk susunan konfigurasi elektronnya mulai 1S2 sampai dengan 4D10. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, nah yang terakhir ada 4D10. Jadi sekali lagi kalau misalkan menemukan seperti ini, maka kita tentukan terlebih dahulu untuk konfigurasi elektron terakhirnya, kemudian kita urutkan mulai dari 1S2 sampai yang 4D10. Ini fungsinya adalah kita ingin menentukan periode dan golongannya. Nah, seandainya kita singkat dengan menggunakan bantuan gas mulia,
Maka dari 1S2 ini sampai dengan 4P6, nah ini sama halnya dengan KR. Kenapa KR? Karena mulai 1S2 sampai 4P6 jumlah elektronnya adalah 36. Kemudian kita lanjutkan 5S2 dan 4D10. Baik, kita sudah mendapatkan susunannya dan konfigurasi terakhirnya adalah 5S2, 4D10. Dari sini kita bisa menentukan periodenya. Sekali lagi periode dilihat angka di depan subkulit S, yaitu 5. Sedangkan untuk golongannya itu adalah dari penjumlahan elektron subkulit S dan D. Pada elektron subkulit S dan D itu adalah 2 dan 10. 2 tambah 10. 2 ditambah 10 adalah 12 untuk penjumlahan elektron pada subkulit S dan D yang jumlahnya adalah 12 itu masuk ke dalam golongan 2B. Jadi kita sudah mendapatkan periode dan golongannya. Mudah-mudahan paham ya atas penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.